Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para pemirsa Wahda TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini sebagaimana biasanya dalam acara Basirah, ya, bincang-bincang santai seputar sirah di malam yang berberkah, malam Jumat. Namun malam ini tentunya tidak sebagaimana biasanya. Kalau biasanya yang menemani para pemirsa di layar TV Wahda, TV Gorontalo adalah Ustadz kita, Ustadz Yusuf Lauma bersama Ustadz kita, Ustadz Ishak Bakari. Namun pada kesempatan kali ini kami menggantikan Ustadz kita yang berhalangan, Ustadz Yusuf Lauma hafizahullah ta'ala, untuk menemani Ustadz Ishak Abdul Razak Bakari hafizahullah ta'ala dalam bincang-bincang santai pada malam ini. Semoga kehadiran kami tidak mengurangi semangat para pemirsa sekalian, para penonton yang saat ini sedang berada di rumahnya untuk terus semangat dalam belajar, terus semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang santai kita, ya alhamdulillah Ustadz kita sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Terus bersemangat Ustadz ya, alhamdulillah. Ya, perlu kami sampaikan bahwa kami ini alhamdulillah baru saja tiba dari safar Ustadz ya. Dari Bualemo, tadi pagi kami berangkat ke Bualemo untuk mengisi pengajian ya di salah satu instansi pemerintahan ya. Dan di tengah perjalanan banyak silaturahmi, dan alhamdulillah malam ini kami lanjutkan dengan kebaikan yang sama juga, dan insyaallah berharap ya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga berharap dengan ini semua bisa tersebar kebaikan semakin banyak. Para pemirsa yang ada di rumah, tentu setiap kita yang hidup pasti memiliki harapan Ustadz ya. Semua yang hidup pasti punya harapan dalam hidupnya, dan harapan itu pasti sesuatu yang sangat besar yang ingin dicapai dalam kehidupan mereka ya. Nah, namun ini adalah kehidupan yang normatif, di mana setiap orang yang hidup pasti punya harapan. Bagaimana nantinya kalau sekiranya yang berharap itu bukan lagi orang yang hidup, ya, tapi malah orang yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah meninggal. Ya, pada malam ini insyaallah taala kita akan berbincang-bincang santai dengan ustadz kita mengenai bagaimana harapan-harapan orang yang telah meninggal, atau apakah orang yang meninggal itu masih memiliki secercah harapan yang kemudian mereka harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengawali itu kami mintakan kepada Ustadz untuk menjelaskan apakah seorang yang telah meninggal itu masih punya harapan, dan bagaimana harapan orang-orang yang telah meninggal tersebut. Silakan Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Para penonton yang ada di rumah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali, walaupun perjumpaan ini lewat media seperti ini. Kita selalu berharap bahwa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Amin. Sebagaimana tadi pengantar dari Ustadz Komar bahwa setiap manusia punya harapan ya. Dan kalau manusia mengharap, manusia yang masih hidup di dunia ini mengharap, ada kemungkinan harapan itu bisa tercapai dan ada kemungkinan tidak. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Betul, dan yang kedua juga dibarengi dengan usaha untuk memuluskan keinginan itu. Betul. Sebagaimana hari ini akan atau tidak lama lagi akan digelar pilkada. Iya, betul. Banyak orang yang mengharap atau beberapa calon yang ingin menjadi kepala daerah. Dan itu memungkinkan. Memungkinkan. Betul. Karena masih hidup di dunia dan masih ada kesempatan. Adapun harapan, ada satu harapan yang harapan ini
mustahil terjadi. Betul. Dan Allah kehendaki untuk tidak terjadi. Masya Allah. Dan itu adalah harapan orang-orang yang telah meninggal, yang kita sebut dengan harapan nan sirna. Oh, Masya Allah. Harapan nan sirna. Kalau kita sudah meninggal, apapun yang kita harapkan, Iya. maka itu tidak akan terjadi. Terputus semuanya, Ustaz, terputus, ya. Masya Allah. Jadi yang pertama, harapan orang yang meninggal itu, Ustaz Qamar ya, Ya. harapan yang mustahil terjadi, yaitu harapan orang untuk kembali ke dunia, Iya. dan dia ingin meletakkan jidatnya untuk melaksanakan sholat walaupun hanya 2 rakaat. Masya Allah. Jadi dia berangan untuk kembali ke dunia untuk melaksanakan sholat, Ustaz. Melaksanakan sholat. Masya Allah. Dan ini tujuan atau cita-cita serta harapan yang tidak akan terjadi. Masya Allah. Allah takdirkan tidak akan terjadi. Di suatu ketika Rasulullah SAW lewat di satu kuburan yang baru saja orang dikuburkan. Iya. Kemudian Nabi bertanya, siapa penghuni kuburan ini? Betul. Dikatakan Fulan bin Fulan. Iya. Kemudian Rasulullah mengatakan rak'atani khafifatani, 2 rakaat yang sangat ringan. Ya. Khafifatani mimma tahqirunahu wa tanfulunahu. Itu kalian anggap remeh. Betul. Dan itu cuma sekedar salat sunnah. Masya Allah. Ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Masya Allah. Lebih dia cintai dari apa yang tersisa di dunia ini. Masya Allah. Jadi harapannya sesungguhnya dia ingin kembali dan sekedar meletakkan jidatnya yang hari ini agak sulit untuk jadi sulit mereka untuk meletakkan atau malas untuk meletakkan. Iya, kalau kita lihat hari ini Ustaz, banyak orang yang masih hidup, masih bisa merealisasikan harapannya, tapi mereka sulit juga untuk melaksanakan hal ini. Yang anehnya mereka ini sangat sulit bagi mereka untuk membungkukkan badan mereka untuk ruku, padahal kalau mereka menempelkan kepalanya di lututnya, yang olahragawan mereka bisa sampai beberapa menit. Iya, betul. Kemudian juga ada orang yang sulit untuk bangun dari tidurnya, padahal kalau dia sit up sampai puluhan kali, bahkan ratusan kali, dia bisa. Ini realitas yang ada dalam kehidupan ini sebelum datang hari di mana kita menginginkan untuk kembali ke dunia, dan kembali ke dunia itu sekedar sholat 2 rakaat. Betul. Dan sebenarnya bandingannya, kalau seandainya dia kembali, harapannya itu bisa dikabulkan, maka dia akan tukar 2 rakaat itu dengan seluruh apa yang dia miliki. Bahkan mimbaqiyati dunyakum, apa yang tersisa dalam kehidupan dunia. Andaikan dia punya pembendaraan dunia segala isinya, dia akan tukar dengan 2 rakaat. Sekedar untuk sholat 2 rakaat. Maka sebelum datang hari itu, kita harus berhati-hati dan waspada, serta peringatan-peringatan seperti ini menjadi bahan renungan bagi kita. Dan sebelumnya kita sapa Pak Kisman Nasar. Kisman Nasar ini dari dari Sangir dari Sangir, Masya Allah. Kemudian juga ada Muhammad Nawir Tamrin, barakallahu fikum, kepada asatidz berdua. Ada Yusri Ihsan Mahendra. Oh, Masya Allah. Ini kawan lama Ustaz waktu di Stibah. Kemudian juga Pak Ihsan Mahendra, Bang Iwan Gorontalo, Bang One. Bang One. Oh, Masya Allah. Nurdin Rahim juga hadir Ustaz, Masya Allah, dari Pohuwato. Kemudian Ismail Umar juga di Pohuwato. Dari Pohuwato, Ustaz, Pak Hasan, penggerak di MUI Provinsi Gorontalo. Masya Allah. Juga bersama kita. Para penonton yang ada di rumah, inilah harapan orang yang yang telah meninggal. Tadi Masya Allah sangat menarik yang Ustadz jelaskan bahwa ternyata orang-orang yang meninggal juga masih punya harapan, Ustadz Cuma harapannya adalah harapan yang tidak akan mungkin terwujud. Beda dengan kita yang masih hidup di dunia. Harapan kita ada 2 kemungkinan, bisa saja terwujud sesuai dengan usaha kita, dan bisa saja tidak terwujud karena itu sudah telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik tadi Ustadz katakan bahwa harapan orang yang telah meninggal adalah melaksanakan sholat 2 rakaat, Ustadz. Walaupun itu cuma sholat sunnah. Walaupun itu hanya sholat sunnah, luar biasa. Ternyata ini Ustadz, mungkin menurut saya ini sebagai dalil bahwa ternyata sholat ini adalah perkara yang sangat besar dalam kehidupan seorang Ustadz. Ustadz, mungkin bisa dijelaskan bagaimana pentingnya sholat ini dalam kehidupan Ustadz.
apa namanya timbangan pentingnya sholat ini dalam kehidupan seorang muslim? Iya. Kalau kita melihat sejarah, Iya, Ustaz. seluruh syariat yang Allah syariatkan Iya. kepada Rasulullah SAW untuk didakwakan itu, Iya. Nabi terima di bumi. Di bumi. Di bumi. Oh, Masya Allah. Adapun perkara sholat Iya. adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang disyariatkan dan diterima langsung oleh Nabi di langit. Di langit. Iya. Oh, Masya Allah. Ini salah satu potret di mana sholat itu memiliki peranan penting. Iya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, sholat ini menjadi garis demarkasi, Iya. pembeda antara yang muslim dengan non muslim. Iya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad Faqad kafar. Siap. Jadi garis pembeda perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Betul. Siapa yang meninggalkannya maka faqad kafar. Dengan rincian pembahasan para Iya. ulama, ada yang mengatakan bahwa dia kufur secara mutlak kalau tidak melaksanakan sholat, dan ada para ulama yang lain mengatakan dia tidak kufur tapi masuk dalam kategori kafir kecuali kalau ada keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, Iya. apakah orang yang meninggalkan sholat itu dikategorikan kafir ataupun fasik? Iya. Perbedaan ini perbedaan hukum yang diberlakukan oleh para ulama menunjukkan betapa sholat ini perkara penting. Dan penting. kami tidak menggiring Anda untuk menghukumi apakah kafir ataupun fasik. Tapi sudikah Anda menjadi penyebab para ulama berbeda pendapat, Masya Allah. dan perbedaan pendapatnya adalah kafir dan fasik. Iya. Bukan suatu hal yang baik, boleh atau tidak, Ustaz, boleh ya? atau tidak. Iya. Masya Allah. Ala kulli hal, hal yang paling terpenting adalah mengetahui bahwa perkara sholat ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat penting dalam kehidupan kita. Dan masih banyak lagi mungkin bisa ditambahkan. Sholat itu menjadi rukun. Iya, betul. Ya, rukun Bahkan Islam. yang paling pertama, Ustaz, ya, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan dihisab pertama kali adalah sholatnya. Sholatnya. Masya Allah. Dan para pemirsa yang rahmatullah Subhanahu Wa Taala, dari apa yang Ustaz jelaskan bahwa ternyata orang-orang yang telah meninggal itu masih mengharapkan ya secerca harapan bagi mereka untuk terwujud, dan itu adalah harapannya adalah sholat, walaupun hanya sholat sunnah. Ini seharusnya memberikan muhasabah pada diri kita bahwa jangan sampai kita melalaikan sholat, ya, jangan sampai kita melalaikan sholat, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam Al-Quran telah menghardik, ya, atau telah memperingatkan kepada kita jangan sampai kita termasuk, ya, orang-orang yang lalai dalam sholatnya, Ustaz, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun, ya. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka-mereka yang lalai dalam sholatnya. Maka para pemirsa yang rahmatullah Subhanahu Wa Taala, andaikan mungkin, ya, ini kalimat saya, andaikan mungkin tidak ada yang bisa kita jaga di dunia ini kecuali menjaga sholat kita, maka inilah yang harus kita jaga dengan benar, dan insya Allah dengan menjaga sholat kita akan selamat. Ya. Mungkin ada tambahan, Ustaz. Jadi sebelumnya dari Pak Hasan ini luar biasa non-stop, Ustaz. Iya. Alhamdulillah hari ini kita Iya. manfaatkan dalam kebaikan, Ustaz, ya. Iya, alhamdulillah, Jadi Ustaz. Ba'da subuh kita langsung ke Iya. Walemo, Iya, kemudian Masya pergi memberikan taklim di Iya, Polres, Polres ya, Walemo. Walemo. Kemudian kita silaturahim juga ke Iya, alhamdulillah. ke pesantren Al Khairat. Iya, betul, Kemudian bincang-bincang santai di kopi, warung kopi di Tilamuta. Kemudian juga pulangnya kita singgah silaturahim dengan ikhwah yang ada di Paguyaman. Paguyaman, iya. Setelah itu tadi kita rapat, ya, pimpinan harian MUI Provinsi Gorontalo, dan masya Allah sekarang lagi kita berada di tempat ini, dan semua inilah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Iya. Ini dari Pak Ismail Umar, Iya. iya, dari Pohuwato, ya. Masya Allah. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Haryanto Patamani, dari mana ini, Ustaz? Dari Manado, ya? Iya, dari Manado. Iya. Masya Allah. Kemudian yang berikut Manado menyimak, ya. Manado menyimak. Ustaz, ada Amin Dali, ya, Pak Amin Dali, ya. Masya Allah. Ini onernya Kopi Aceh, Ustaz, atau? Kopi Aceh. Iya, Kopi Masya Allah, Kopi Aceh. Kemudian ada Andarus Supit, ya. Kemudian ada Retna Ummu Irsyad Rasid, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Kemudian ada Khairul Musa sedang menonton. Ini juga penonton setia ini. Di sini Masya Allah ada Ustaz Abu Bakar Bakar, ya. Iya. Ini juga Masya Allah senantiasa mengikuti, ya, bincang-bincang santai kita. Dan tadi sempat lewat, Ustaz, ya, kita Iya. di Tilamuta. Beliau
pas lewat juga di tempat Iya. yang sama. Masya Allah. Masya Allah Ustaz, tadi masih di Tilamuta, sekarang lagi live di TV Wahda. Sekarang kita di Gorontalo, di kota Iya, Gorontalo. di Gorontalo, Masya Allah. Ada Muhammad Rianto Ibrahim, saya suka penjelasan Ustaz Ishak Bakari, santun dan terarah. Jangan lupa tema antara adat dan sunnah Ustaz. Insya Allah kita akan bincang-bincang Ustaz Kamar tentang itu ya. Kalau tidak salah juga ini yang ingatkan tadi kita tentang adat, Ustaz, mas tentang adat atau bukan? Iya. Kemungkinan beliau ya. Iya. Masya Allah. Kemudian ada Pak Andarul Supit. Iya. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a bainakum fi Iya, khair. Masya Allah. Tadi saya lihat postingannya sudah menikah, diganti Ustaz statusnya. Oh, begitu ya? Sudah menikah ini, Masya Allah. Kemudian ada Ahmad Dalango Iya. dari menyimak dari Manado, Ustaz. Masya Allah, jawabnya. Iya Ustaz, mungkin kita kembali sedikit Ustaz. Tadi bincang-bincang tentang harapan orang yang telah meninggal. Ustaz sudah sebutkan bahwa dia berharap untuk melaksanakan 2 rakaat meskipun itu hanya sholat sunnah. Kira-kira apa lagi Ustaz ya yang menjadi harapan-harapan atau mungkin ada yang Ustaz mau titip beratkan? Sebelum kita lanjutkan harapan orang-orang yang meninggal, Iya. jadi yang tadi itu harapan orang toleh, orang durhaka. Oh, orang durhaka. Akan ada harapan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Harapan Ya. orang soleh ini, orang soleh pun mengharap. Tapi insya Allah kita akhirkan pembahasannya. Iya. Tapi hal yang paling terpenting yang kita ingin bicarakan saat ini Iya. adalah harapan untuk meletakkan jidat ini di lantai, Betul. di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Betul. memperlihatkan kefakiran kita di Iya. hadapan Allah untuk sujud di hadapan Allah. Betul. Coba Ustadz mungkin bacakan ayatnya bagaimana orang yang diajak untuk bersujud kemudian fala yastati'un, mereka tidak mampu untuk sujud lagi, tidak sujud padahal mereka di dunia itu salimun, mereka adalah orang-orang yang Masya selamat. Allah. Mungkin kekar Iya. badannya, mungkin bisa mengangkat barbel yang berat, Betul, Ustaz, iya, ya. tapi tidak mampu untuk mengangkat bantalnya. Barbel yang sampai berapa Iya. ton, berapa kilogram itu bisa diangkat Iya. Ustaz ya? Jadi gunung kudaki, lautan kuseberangi, Seberangi. masjid kulewati. Kulewati, Iya. Masya Allah. Itu menarik Ustaz ya. Gunung ya, Gunung kudaki, kudaki. ya, lautan kuseberangi, masjid Kulewati. Apa gunanya? Iya. Apa gunanya kita ini bisa mendaki gunung, Iya. bisa menyeberangi lautan, bisa naik sepeda sampai di gunung. Betul Ustaz. Iya, yang sekarang ini kan Iya. kita lihat Luar biasa. Orang hobi. bersepeda Ustaz ya. Tapi Iya. sayang sekali lewati masjid dilewati. Masjid ya. Oleh karena itu sebelum tiba masanya, saat orang itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya. lalu kemudian dia mengharap Ya. untuk kembali ke dunia, Ya. dan yang lebih dia cintai adalah 2 rakaat. Padahal 2 rakaat itu cuma sunnah. Ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum, kata Nabi. Masya Allah. Lebih dia sukai dari apa yang tersisa dari kehidupan dunia. Apa yang tersisa dalam kehidupan dunia? Jabatan, Ya. pangkat, Iya. istri, anak-anak, harta, popularitas, tidak ada gunanya. Yang dia inginkan adalah kembali kepada Allah Subhanahu ke dunia, dan yang dia lakukan adalah sekedar untuk sholat 2 rakaat. Masya Allah. Kemudian hal yang menunjukkan betapa sholat ini adalah sangat penting adalah Iya. ciri orang mukmin yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun Ustaz Iya. ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Masya Allah. Jadi tadi agak yang dibacakan tadi fawailul lil musallin alladzina hum an An salatihim. salatihim. Ya. Afwan tadi. Kenapa fawailul lil musallin dipakai huruf an salatihim? Iya. Sementara dalam qad aflahal mu'minun alladzina hum Fi fi salat. salat, bukan an An salat. salatihim. Jadi disebut Iya. oleh para ulama, memang kalau antara fi dan an itu, kalau an menunjukkan di luar, Di luar. Ya. kalau fi menunjukkan di dalam. Penerapannya seperti apa? Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu ketika mereka melalaikan sholat tapi bukan dalam sholat. Oh begitu Ustaz. Karena ya? kalau fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun, di dalam sholat mereka lalai, kita ini akan mendapatkan wail Betul Ustaz ya. di dalam sholat. Iya, iya, Karena iya. saat kita takbiratul Iya. ihram ke sana kemari. Karena kita tidak bisa pastikan saat kita sholat kita semua khusyuk semuanya Ustaz ya. dan tidak lalai. Itu luar biasa. Iya. Luar biasa ini kosakata yang dipakai oleh Allah dalam Al-Quran Ustaz ya. Dan itu bukan sebuah kebetulan. Iya. Ini betul. adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Al-Quran itu tertata apik dan Iya. rapi, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu yang memiliki kelebihan dalam masalah retorika dan fasaha tidak mampu Ustaz. tidak mampu. Betul.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Ya, Masya Allah. Ini tantangan Allah. Ya. Tantangan itu 3 urutan. Ya. Urutan pertama datangkan seperti Al-Quran. Al-Quran. Bi asyri suwari mithli. 10 ayat. 10 surat 10 seperti surat, Al-Quran. ya. Kemudian masih tetap tidak bisa Satu surat. surah. Ya. Itu pun wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ajak orang-orang ya. Ajak kolega kalian, ajak akademisi Betul. kalian, ajak ilmuwan kalian Betul. untuk mendatangkan seperti Al-Quran in kuntum sadiqin. Sadiqin. Kalau kalian benar-benar jujur atau kalau memang kalian benar maka datangkan seperti Al-Quran. Sampai hari kiamat itu tantangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke sholat. Iya. Jadi pertama sholat ini garis demarkasi. Iya. Pembeda antara orang muslim dengan Orang kafir. orang kafir. Dengan rincian pembahasan yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga kita sebutkan bahwa sholat ini diterima Nabi di lapisan langit yang Iya. ketujuh. Betul, Ustaz. Iya. Adapun yang lain-lain diterima di bumi. Iya. Kemudian orang yang merayakan Isra Mi'raj, lalu kemudian dia tidak sholat, Iya. maka justru dia tidak tahu hakikat Betul, dari Isra Mi'raj. iya. Perjalanan Isra Mi'raj itu salah satu tujuan utamanya adalah menjemput Wahyu salat. wahyu sholat. Masya Ajaran sholat. Iya. Kemudian sholat ini menjadi tameng bagi kita untuk tidak sebagaimana pernah kita sebutkan, Iya. untuk tidak bertekuk lutut di hadapan syahwat kita. Betul, Ustaz. Iya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat. Masya Allah. Dan mereka meninggalkan generasi fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Generasi yang bagaimana ciri khas generasi itu yang mereka tinggalkan adalah adha'us salah, menyanyiakan salat. Iya. Setelah itu wattaba'us syahwat. Syahwat. Dan mereka bertekuk lutut di hadapan syahwat. Kenapa bertekuk lutut di hadapan syahwat? Karena adha'us salah. Oh, Masya Allah. Adha'us salah. Maka perlu yang menjadi keinginan orang yang telah meninggal ini, Betul. walau hanya sholat 2 rakaat, menjadi sesuatu yang selalu berada di pelupuk mata kita. Dan kemudian kita salami dulu. Iya, salam itu Ustaz. Kita sapa dulu, di sini ada Pak Imran Mulamahu Iya. juga ada. Kemudian juga ada 42 penonton bersama kita. Pak Amrata Gani. Amroto Gani. Iya. Amrata Gani. Ada juga Pak Romi Dai. Ini juga dai. Iya. Jadi al-ismu al-musamma. Iya. Jadi isimnya, narasinya sama dengan realitanya. Realitanya, iya. Kemudian ada juga ayo Ustadz kapan-kapan turun juga di Komisi Ukhuwah MUI sama-sama Ustadz Andreas Kango dan Iya. Ustadz Helmi Adam Nento. Kita silakan, kita akan Betul, Ustadz. mediasi insya Allah. Ada Waris Tobema, kangen taklim online. Online atau offline? Iya, offline mungkin Offline Ustaz, mungkin, ya, ya. maksudkan. Iya. Kalau online sekarang kita lagi Iya, online. online. Nur Fajri Lapananda juga bersama kita. Iya. Ada Pak Indra Husain di Masya Allah. Iya. Tadi yang menjamu kita Ustaz, Yang ya. menjamu Masya kita. Allah. Masya Allah, Allahumma at'im man Man at'amana at'amana, iya. wasqi man saqana. Masya Allah. Jadi doa kita untuk Pak Indra Husain bersama teman-teman yang telah menjamu kita sehingga di perjalanan tadi Betul Ustaz. Iya. ternyata subhanallah kita lari sedikit untuk sholat Iya, ini boleh, Ustaz. Ternyata nikmatnya ukhuwah itu terasa. Betul. Kita Ustaz. bisa rasakan tadi. Iya. Kita di perjalanan safar dari Tilamuta kemudian singgah di Paguyaman, Betul. disambut ikhwah yang begitu Masya baiknya, Allah. hangatnya. Kita sempat sholat bersama tadi dan Masya Allah sampai terima kasih atas popayanya Iya, papaya. Kami sempat bawa oleh-oleh Ustaz, ya. Oleh-oleh, Iya, Masya Allah. dari Buah Lemo. Dari Buah Jadi Lemo. Masya Allah nikmat besar ini tentang ukhuwah Ustaz, ya. Ukhuwah, ya. Makanya meskipun kita bayar dengan seluruh dunia dan isinya tidak akan Iya, Masya Allah. luar biasa ini. Allah mengatakan bagaimana Ustaz dalam ayat, ya, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim, ya. Andaikan kita mau infakkan semua perbendaharaan dunia ini, kita tidak akan mampu untuk merekatkan, ya, hati-hati manusia. Ya. Iya. Mungkin masih sholat ini kita perkuat sholat Iya. ini Ustaz. Masya Allah itu
sangat menarik apa yang dijelaskan oleh Ustaz kita tentang sholat ini. Atau sebelumnya tadi Pak Kango Andreas Ya. masuk ya, Pak Doktor ya. Ya. Insya Allah Pak Doktor kita akan agendakan bincang-bincang santai dengan Pak Ya, Doktor. Masya Allah. Beliau ini dosen YIN dan beliau dosen yang dikagumi oleh banyak Masya mahasiswa Allah. dan cukup berjasa dalam pembangunan Iya. masjid di Betul, Ustaz. YIN ya. Ya. Siapa tahu bisa bincang-bincang santai Ustaz ya, Insya mungkin di Allah. warung kopi atau di mana ya. Insya Allah. Tapi para penonton dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita bahas tadi ini ya, memberikan pelajaran dan pengajaran kepada kita bahwa salat adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita yang harus kita jaga ya. Bahkan dalam sebuah hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sempat atau pernah menyampaikan kepada kita bahwa ya Allah Subhanahu Wa Taala jaminkan surga bagi mereka yang menjaga salat mereka ya, yang menjaga salat mereka. Bahkan dalam hadis itu dikatakan salat sunnah pun dijaga, Allah Subhanahu Wa Taala akan ya jaminkan surga bagi mereka. Makanya tidak ada ruginya untuk menjaga salat ini Ustaz ya. Ya, Justru kalau tidak sholat ya. rugi besar. Betul Iya. Ustaz. Bahkan tadi Ustaz ayat yang Masya Allah Ustaz sebutkan tadi itu mereka jadi generasi-generasi yang Bertekuk lutut di hadapan syahwatnya. bertekuk lutut di hadapan syahwat ini. Dan ini Karena bahaya, Ustaz. adha'us shalah. Iya, Allah Masya menyanyiakan Allah. sholat. Selanjutnya masalah sholat ini Ustadz, memang mengajak keluarga untuk melaksanakan sholat ini perkara yang berat. Perkara yang berat. Dan Allah tahu itu. Ya, Oleh karena itu Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya. wa'mur ahlaka bis shalah. Kemudian wastabir alaiha. Wastabir alaiha. Iya. Ajak keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah di atas. Iya. Memang pekerjaan berat. Yang berikut ini masih keutamaan sholat. Iya, Ustaz. Kita lihat untuk sholat subuh saja. Iya, Ustaz. Sebelumnya kalau sholat subuh yang fardunya kita sudah tahu bersama. Untuk sunnahnya saja 2 rakaat sebelum sholat subuh. al-fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh, Betul, Ustaz. atau 2 rakaat atau qabliyah subuh, Iya. khairun minad dunya Wa wa ma fiha. Masya Allah. Lebih baik dari dunia Dan segala isi. dan segala isinya. Luar biasa. Iya. Sholat itu kalau kita jadikan sebagai kebutuhan, Iya. maka kita akan sampai kepada titik bahwa sholat ini adalah gizi ruhiyah kita. Masya Gizi Allah. ruhiyah kita. Dan kita tidak akan meninggalkan sholat. Iya. Ada pendapat begini Ustaz, Iya. nunggu pengolah matabiyah. Jo. Nunggu pengolah meletu. Iya. Iya. Sering kita dengar ini Sering Ustaz kita ya. dengar. Iya. Bahwa kita ini sudah tembus pandang. Betul. Kita ini sudah sampai ke tingkat, ya kalau bahasa sufia, yang gulat ya, sufia yang Iya. gulat yang kita maksudkan, Betul, yang betul. ekstrim, Iya. bahwa yaskutu anhu takalif, taskutu anhu takalif. Jadi segala beban syariat ini sudah terlepas karena dia sudah ke tingkat tertentu. Kalau kita lihat, bukankah Nabi ini sudah tembus ya? Betul, Ustaz. Karena memang dibaringi wahyu. Iya. Dan tidak diragukan lagi Iya. tembusnya Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah ini sudah ada advis Iya. dan sudah ada jaminan dari Iya, betul, Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu dan yang akan datang, atau yang akan datang dan telah lalu, itu telah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Tapi masih bengkak betisnya. Betul. Ustaz. Bengkak betisnya. Luar biasa. Kalau hanya kesibukan yang membuat kita meninggalkan sholat dan tidak sholat, maka apakah ada yang lebih sibuk dari berperang? Betul. Iya. Ternyata dalam peperangan juga tetap ada yang namanya sholat, dan ini disebut dengan sholatul khauf. Iya. Sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Iya. Bahkan dalam kondisi tidak ada air sekalipun, Kita diperintahkan bertayamum. diperintahkan untuk bertayamum. Padahal tidak ada, Iya, tidak ada betul. air. Sebenarnya bukankah bukankah kesucian itu menjadi prasyarat dari Sahnya sholat. sahnya sholat? Iya. Dan untuk mengangkat hadas itulah air. Di air. Iya, betul, Ustaz. Air tidak ada, tapi sholat tetap diperintahkan dengan cara tayamum. Masya Allah. Dalam keadaan orang tidak mampu untuk
berdiri. Betul Ustaz. Tidak terlepas kewajiban sholat. Bisa Betul, dia sholat duduk. Iya. Tidak mampu duduk, tidak terlepas juga kewajiban sholat. Dia bisa melaksanakannya berdiri. Betul. Berbaring tidak bisa dengan isyarat. Kalau dengan isyarat sudah tidak bisa, disolati dia. Dia yang disolati. Masya Allah. Jadi seluruh kehidupan kita tetap akan ada sholat diperintahkan. Ustaz. Apapun keadaannya. Masya Allah, menarik sekali Ustaz. Tapi saya mungkin agak ke sisi lain Ustaz. Dari sisi kehidupannya para da'i Ustaz. Da'i ini kan mereka adalah orang yang senantiasa mengajak mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Ustaz, saya sempat beberapa kali mendengarkan pengajian-pengajian dan juga ceramah-ceramah dari beberapa ustadz bahwa ternyata di balik beratnya pekerjaan sebagai seorang dai, ada hal yang bisa membuat seorang dai itu merasa ringan pekerjaannya, yaitu melaksanakan salat Makanya waktu tentang ayat ya ayyuhal muzammil Ustaz qumil laila illa qalila. Ya Ustaz, bagaimana mungkin Ustaz, ada korelasi antara dakwah dengan Masya Allah. Ustaz? Jadi salat ini di samping dia kewajiban, ini menjadi gizi yang akan meningkatkan imunitas kita dalam dakwah. Betul, Sebab Ustaz. dakwah ini, mendakwakan ajaran Islam ini adalah perkara yang berat. Iya. Dan ini yang disebut dengan qaulan tsaqila. Qaulan tsaqila, Masya Allah. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Dan memang karakter dasar manusia itu suka berselimut, malas-malasan, malas untuk bekerja. Jadi dia berselimut. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Iya. Qiyamul lailah kamu walaupun hanya sedikit. Betul. Nisfahu, setengahnya. Awinqus minhu qalila. Iya. Kurangi dari setengah. Auzid alaihi, atau tambah. Betul. Warattilil Qur'ana tartila. Dan Iya. bacalah Al-Quran secara tartil. Untuk apa sholat? Iya. Untuk apa qiyamul lail? Nah, ini jawabannya Ustaz. Untuk apa membaca Al-Quran? Iya. Inna sanulqi alaika qawlan Masya thaqila. Allah. Sesungguhnya kami akan bebankan kepada kamu qawlan thaqila. Iya. Perkataan yang berat. Betul Ustaz, Masya Allah. Perkataan yang berat. Iya. Dan apa namanya? Iya. Pak Thomas Pakaya ya. Iya. Pakai insyaallah Ustaz sumber atau saya sedang mengantar. Iya. Dokter Kang Andreas ya. Ya tadi sudah ya. Ustaz, syukur Ustaz. Kemudian Waris Ida Tawalu. Masya Allah, saya dengar suara ini di RRI. Tapi sekarang alhamdulillah bisa lihat langsung. suara Ustaz ya, bukan suara saya kalau saya. Ini subhanallah. Kita lihat ini dai muda kita. Ya, juga ini masih sangat muda, samping kanan saya ini. Kemudian apa? Tamrin Kasim. Tapi sebentar Ustaz, ini Masya Allah Ibu Ida ini beliau mengenal Ustaz dari suara. Jadi suara Ustaz ini sekarang sudah jadi ciri khas. Soalnya suara ini suara lain daripada yang lain, serak-serak ya. Betul. Ini kelemahan saya Ibu Ida. Masya Allah. Dan ini mungkin Ustaz penggemar Hikmah Pagi. Hikmah Pagi. Iya. Sekarang namanya Religi Pagi. Religi Pagi, oh iya betul. Iya. Kemudian ada Pak Tamrin Kasim. Alhamdulillah mengikuti talim, amin. Iya. Nurdin Rahim, barakallahu fikum wa fikum barakallah. Kemudian ada Iskandar Kat. Masya Allah Ustaz Iskandar Kat dari Makassar ini. Saya Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Kita malu ini Ustaz kita sedang menonton bersama kita. Kemudian ada lagi Ibu Nova Mahmud sedang bersama kita. Ini yang di rumah Ustaz. Oh iya. Ini buah hati belahan jantungnya Ustadz ya, Ustadz Abdullah. Dan kepada yang menelpon kami ini masih mohon maaf, kami masih live. Betul. Ini Ustadz Iskandar Kato. Iya. Saya malu kalau didengar Ustadz Iskandar Kato. Ustadz Dunal Fadil, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, yang penyampaian kami kurang disenangi atau melenceng dari apa yang sebenarnya, maka tolong Iya, itu kalau Ustadz saja begitu, apalagi saya Ustadz. Saya sempat berapa kali diajar oleh Ustadz dan Masya Allah. Ya barakallahu fikum Ustadz. Dan salah satu Ustadz favorit kita dalam masalah manajemen. Iya betul Ustadz. Beliau mungkin sudah doktor dalam manajemen ya. Iya Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz Iskandar Kato. Dan ini bagian dari ketawaduan beliau. Betul Ustadz. Mau mendengarkan anak-anak beliau dalam taklim seperti ini. Saya sudah tidak bisa lagi ngomong ketika Ustadz jadi malu Ustadz ya.
Tapi barakallahu fikum Ustadzuna, Iya. Ustadzuna Al-Fadil, semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Dan kedengarannya sudah azan Ustadz, Iya. kita tunggu dulu sedikit. Iya. Salah ya? Saya tidak Ustaz. Tidak. Gimana jaringannya? Eh, kita lanjut Ustaz ya, Iya, sedikit silakan. Ustaz sebelum ini. Iya, jadi Masya Allah tadi Ustaz sampaikan bahwa jadi sholat ini di samping dia adalah satu kewajiban, dia juga adalah ya gizi bagi para dai Ustaz ya. Untuk meningkatkan imunitas para dai Masya ketika Allah. berhadapan dengan akabat ya. Iya. Karena memang kita tahu bersama, selalu kita sampaikan bahwa profesi dai ini adalah profesi yang mulia, Iya. yang Allah muliakan dan Iya. Allah pilihkan kepada manusia-manusia terhormat dan mulia, yaitu para nabi. Namun juga konsekuensinya adalah lam ya'ti ahadun mithla ma ji'ta bihi illa udiyah. Tak satu pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa, kata Waraqah bin Naufal Iya. kepada Nabi saat itu, maka kecuali dia dimusuhi. Konsekuensi dakwah adalah dimusuhi, tapi bukan berarti bahwa ketika menjadi seorang dai cari musuh. Betul. Iya. Jangan sampai dengan mendengar hadis ini kemudian menganggap bahwa sudah beginilah konsekuensinya dan saya cari musuh. Ya, dan tidak merasa enak berdakwah kalau tidak ada Kalau musuh. tidak Ustaz. boleh Ya. jadi kita dimusuhi bukan karena dakwah kita, Betul. bukan karena konten dakwah kita, tapi karena akhlak kita Akhlak dalam kita yang menyampaikan. kurang Ya. bagus. Iya. Malam ini ada beberapa hal yang menjadi harapan orang yang telah meninggal. Iya, Ustaz. Ini akan kita bicarakan di lain waktu. Iya. Poin-poinnya ada yang dia ingin kembali bersedekah, ada yang ingin kembali ada juga kalau harapan orang yang soleh, dia ingin kembali ke dunia, kemudian mengajak keluarganya, dan dia katakan inilah yang Allah persiapkan untuk kami. Betul. Dia ingin gembirakan yang seperti itu. Tapi untuk kali ini kita ingin bicara tentang sholat. Iya. Dan walaupun ini sudah sering terulang, tapi masalah sholat ini masalah penting. Cukuplah pentingnya sholat ini. Betul. Ini menjadi rukun yang kedua Iya. setelah mengucapkan dua kalimat Betul. syahadat. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Silakan. Iya, jadi Masya Allah pentingnya sholat juga. Sholat ini sebagai bentuk penjagaan kita kepada Allah, Sob. Ya. Kita ini kan membutuhkan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini. Nah sekarang dalam hadis itu Ustadz ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka, ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, ya. Para ulama ketika berbicara bagaimana cara menjaga Allah, salah satu komentar mereka adalah ihfad awamirahu, ya, jaga perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah Allah yang paling penting untuk kita jaga adalah menjaga sholat kita ini. Makanya para pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai sholat ini adalah nomor 2 dalam kehidupan kita, ya, karena karena betapa banyak orang yang ternyata menomor 2-kan persoalan sholat ini, Ustadz, ya. Makanya mari kita jaga, ya, karena sholat ini adalah suatu hal yang sangat penting. Mungkin Ustadz ada tambahan bagaimana pentingnya sholat ini, Ustadz? Iya, sholat ini menunjukkan bahwa orang itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang menganggap bahwa ilmu yang terpenting itu adalah ma'rifatullah. Iya. Sementara ma'rifatullah itu karena dia adalah ilmu yang tertinggi,
Maka kalau sudah sampai kepada ma'rifatullah, syariat ini Sudah di bawah. Iya. Padahal sesungguhnya ma'rifatullah itu justru ilmu Yang paling pertama. yang paling pertama. Yang paling pertama yang harus kita ketahui. Iya. Dan ma'rifatullah itu mengetahui apa itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku, beribadah kepadaku, liwahiduni, mentauhidkan kepadaku, mentauhidkan dengan ibadah. Jadi sholat ini kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang menganggap sholat ini masih perkara yang di bawah, perkara yang hanya perbuatan orang-orang yang masih di tingkatan syariat, maka sesungguhnya orang itu ternyata orang yang pertama mungkin tidak mengenal agamanya ini. Betul, Ustaz. Karena yang akan menghalangi seseorang untuk melihat pesona Islam itu adalah, atau kabut tebal yang akan menghalangi jarang pandang seorang mukmin terhadap pesona Islam adalah kejahilan. Kejahilan. Bagaimana ayatnya, Ustaz? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal kadzabu bima lam yuhitu biilmi walamma ya'tihim ta'wiluh. Jadi mereka mendustakan yang mereka tidak dapati ilmunya. Dan tidak datang kepada mereka ta'wilnya. Jadi itu hijab terbesar untuk memahami agama ini adalah kejahilan. Makanya perlu untuk senantiasa kita sampaikan dan wasiatkan. Kemudian yang berikut menunjukkan betapa pentingnya sholat ini. Rasulullah di detik-detik terakhir kehidupannya, termasuk wasiat yang Nabi wasiatkan adalah as-salah wa ma malakat aimanukum. Sholatkan. Artinya perhatikan sholat, dirikan sholat. Bagi umat yang merasa dia adalah umat Nabi Muhammad SAW, maka pasti dia akan menjadikan sholat itu adalah perkara terpenting dalam hidupnya, agar supaya tidak menjadi orang yang berharap untuk kembali ke dunia walaupun hanya sholat 2 rakaat dan dia tukar dengan apa saja yang penting pulang ke dunia, dan ini harapan yang tidak bisa lagi. Masya Allah. Untuk lanjutan materi ini, umniyatul mauta, harapan dan cita-cita orang yang telah mati, akan kita bicarakan di pembahasan selanjutnya insya Allah. Dan kita akhiri. Atau ada yang belum sempatnya, belum ada pertanyaan. Dan terima kasih, kita akhiri jumpa kita pada malam hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.